Lu simpen aja undangan itu. Oh ya, satu lagi. Tolong lu kasih tahu si Cupu itu, ya. Jangan kasih tahu soal pertunangan gua sama Natasha. Hah? Cupu? Cupu siapa, Dre? Si Cupu, si Kentos ya. Jangan sampai si Kentos ngasih tahu ke Alif ataupun ke orang-orang pengadilan soal pertunangan gua sama Natasha, paham? Kira-kira ntar malam Nay sibuk gak? Ada yang Mas Alif mau nanyain sama Nay? Mau ngobrol? Ngobrol? Ini kan juga lagi ngobrol, kenapa ngobrol aja sekarang? Maksudnya ngobrol yang lebih serius gitu. Kalau di sini kan tempatnya terlalu ramai, takut gak enak. Nay, gimana bisa? Bisa nanti naik ke rumahnya Mas Alif aja gitu ya. Nggak apa-apa ke rumah nggak ngerepotin. Gak sama sekali, lagi pula kan Mas Alif juga masih sakit. Nanti Mas Alif kasihan kalau ke rumahnya naik. Enggak, gini Nat, hari Sabtu depan tuh rencananya saya mau buat acara 40 hari yang almarhumah ibu saya. Kamu bisa datang? Saya kayaknya nggak bisa deh Mas, ada acara. Oh, kalau Ibu Lina saya undang gimana? Lu ceroboh banget sih. Kok tangan lu bisa kayak gitu? Ya udah Andre, tenang aja, gue masih bisa jalanin tugas gue kok. Gak, gue serius ya. Pertunangan gue sama Natasha sebentar lagi. Jangan sampai semua yang udah gue rencanain itu jadi berantakan. Ngerti lu? Iya, gue ngerti. Ya? Iya. Lo tanggung akibatnya. Paham? Ya gak paham. Hinaan lo bakal berbalik, Andre. Semua perlakuan lo akan gue balas. Ya Allah, bikin pusing aja sih nih. Ibu, kenapa mukanya cemberut gitu? Ini pusing atuh sama ibu-ibu RT. Ditanyain terus tiap hari itu aja pertanyaannya. Si ibu teh gimana sih? Kan ibu sendiri yang bilang sama Nay, jangan dengerin omongan orang lain. Kenapa sekarang ibu yang pusing? Iya tuh, pengennya juga begitu. Tapi gimana, Nay? Pertanyaan-pertanyaan itu bikin mumet. Nay. Ibu sih seneng kalau kamu jadi nikah sama si Alif. Ibu mah. Ya Allah, aku pasrah dengan segala yang kau gariskan untukku. Tapi jika masih ada keajaiban untuk menghentikan pertunanganku dengan Andre tanpa melukai perasaan Papa, tolong tunjukkan ya Allah. Aku ikhlas jika memang pilihan Mas Alif adalah Inayah. Berikan hambamu ini kekuatan untuk selalu mendoakan kebahagiaannya.
Natasha, Mah, kamu kok nggak bilang kalau sudah pulang? iya, belum lama kok, Mah. Kamu habis nangis. Aku tuh lagi ngerasa kosong banget, Mah. Kayak ada yang hilang dari diri aku, tapi aku nggak tahu apa yang hilang. Mama nggak mau kamu maksain diri. Mama juga nggak mau maksa kamu. Mama nggak rela kalau anak mama satu-satunya ini kehilangan senyumnya. Aku cuma bisa pasrah, Mas, sekarang. Terserah kehendak Allah. Tunggu sebentar ya, Pak Haji. Si Nay lagi buat minuman. Oh, nggak usah repot-repot Bu Lilis. Kita juga nggak lama kok, ya kan Be? Lis, ini minum siapa? Ini teh minumannya saya. Abang minum ya? Oh Be, Aduh, kenapa sih? kamu punya Bu Lilis bagaimana sih? Kagak enak gimana sih? Udah ngomong gua sama dia, budeg. Silakan Mas Alif. Pak Haji. Iya, makasih. Makasih ya Nay. Ya sama-sama. Jadi begini Bu Lilis, maksud kedatangan saya sama Babe ke sini, saya mau minta maaf. Karena belakangan ini di kampung kita kan beredar gosip nih, bahwa katanya saya mau menikah dengan Nay. Demi Allah, saya juga nggak tahu tuh gosipnya dari mana, beneran Bu Lilis. Udah nyampe ke seantero kampung beritanya. Dan saya mohon maaf juga kalau udah bikin Nay dan Bu Lilis jadi nggak nyaman. Gak enak maksudnya gitu. Saya teh jadi bingung kenapa nggak nyaman. Di mana-mana teh kalau seorang ibu itu pasti senang ya dengar anaknya itu akan menikah dengan orang yang dicintai. Kenapa harus nggak nyaman? Karena kan udah sekak. Makanya kudu hati-hati. Sok jadi orang lu. Buktinya tuh sekarang kena lu sekak gitu. Emangnya Alip nggak cinta atau sama anak ibu? Hah? Kamu kan tahu, Lip, betapa anak ibu itu cinta banget sama kamu. Kita selalu dengar Nay berdoa tiap malam biar bisa berjodoh gitu sama orang yang disayang. Ya saya gimana ya ngomongnya Bu Lilis. Saya sebenarnya juga sayang sama Nay. Dek, nanti acara pertunangan kamu, saya pinginnya panggil wartawan. Gimana menurut kamu? Panggil wartawan ya Pak Ian? Saya sih fine-fine aja Pak Ian. Tapi masalahnya kalau kita memberitahu ke teman-teman wartawan, nanti justru malah berita ini berkembang luas. Kalau sampai berita ini sampai ke sosial media, takutnya nanti malah justru banyak opini-opini di sosial media Pak Ian. Kan kita tahu ya kalau
arus sosial media itu sangat cepat ya, apalagi arus digitalisasi juga sangat cepat. Takutnya nanti malah berkembang berita-berita yang tidak seharusnya, Pak Yan. Ya, tapi kalau menurut saya ini kan bagus untuk naikin nama dari law firm kita. Iya sih, memang law firm kita butuh exposure ya. Tapi saya lebih memikirkan Natasha, Pak Yan. Saya khawatir kalau Natasha ini kan lumayan terkenal ya untuk mengurusi kasus perceraian artis. Apalagi sekarang Natasha lagi mengurusi kasusnya si Jenny. Saya takut nanti malah mengganggu konsentrasi Natasha dalam menyelesaikan kasusnya si Jenny ini, Pak Yan. Bener juga omongan kamu. Kita nggak usah panggil wartawan, kita pakai tim dokumentasi kita. Jadi nanti kalau ada wartawan minta, kita sudah punya materi ya. Ya, benar. Gila aja orang tua ini. Gue udah minta semua orang buat tutup mulut, bahkan sampai minta ke tamu-tamu penting buat nggak posting apapun, biar Alif nggak tahu apa-apa. Malah mau undang wartawan. Bisa berantakan acara gue. Masuk. Permisi Pak Yan, Bayan manggil saya. Duduk. Ya. Ya. Gimana tangan kamu gimana? Kata dokter tulang bahu saya geser Pak. Jadi saya harus pakai penyangga ini sampai bahu saya kembali normal. Tapi nggak lama kok Pak. Alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Tapi terima kasih ya. Kamu sudah nolong kita. Iya Pak. Sama-sama Pak. Kita itu sudah 6 tahun kerja sini. Sehari aja dia tidak bisa dihubungi, Natasha bisa uring-uringan. Apalagi kalau sampai dia celaka. Jadi sekali lagi terima kasih ya. Kita itu sudah saya anggap anak sendiri. Ini buat kamu. Apa ini Pak Yan? Buka aja. Wah, makasih banyak Pak Yan. Saya suka banget Pak. Saya yang milih itu. Jadi nanti tolong kamu pakai ya acara tunangan mereka. Tentu Pak. Nanti saya bakal pakai. Loh, berarti gue setara dong sama Saga. Saga yang cuma nolongin kita aja, pakai dia-dian segala. Segitu baiknya Pak Yan. Sementara gua mau ngelakuin sesuatu yang jahat ke dia. Beda banget kelakuan Pak Yan dan Andre ke gua. Padahal Andre yang butuh gua, tapi dia selalu nganggap gua sampah. Mas, meja yang di sana udah diisi belum? Udah semua, Bi. Sip deh. Terus, lu jangan tegang kayak gitu dong. Relax. Tenang. Kit, ini aku grogi beneran lu, Kit. Ini acara penting, Kit. Kok bisa-bisa nyuruh kita? Ya, aku ganteng gak? Kalau kayak gitu berarti lu tuh dipercaya. Harusnya lu bangga dong. Gimana sih? Udah tenang. Santai, tarik napas. Gak ngefek. Masih grogi. Aku ya bangga gitu, tapi kalau disuruh acara kayak gini aku ya belum siap, Nu. Gak ada pengalaman. Mentok lah aku ngisi acara 17-an. Ini tunangan. Kalau salah ngomong gimana? Lu juga gak ada pengalaman, Tos. Tapi lu gak boleh bilang gak bisa sebelum lu coba. Pokoknya lu tuh harus optimis deh sama diri lu sendiri. Ya, Tenang, santai. Aku harus bisa. Bisa nangis aku, Kit, ini, Kit. Gak ngefek. Hatiku deg-degan loh, Kit. Aduh. Git. Git, dasi aku udah bener. Cekin.
Ya kok, udah bener. Udah ya. Kamu cantik banget sih hari ini, Git. Emang kemarin-kemarin aku gak cantik ya? Permisi. Cantik dong. Cantik banget. Tapi sekarang itu lebih cantik. Hei, ada orang lain loh di sini. Disapa kek? Ngomong berdua terus. Berasa milik sendiri ya dunia. Hah? Hargain saya dong. Ada kentos. Dari tadi. Oh, dari tadi. Ya sorry, kirain gak ada siapa-siapa. Kirain cuma kita doang. Enggak kok, Tos. Gue cuma pengen kita cekin dasi gua. Kali aja kan gak bener. Kan ini acara penting, ya nggak? Gak usah sensi lah. Bodoh. Hei, kalau ngecek dasi kan bisa nanya sama aku ya? Nggak harus dia dong. Atau jangan-jangan kalian ini udah... Nggak. Aku belum selesai ngomong ya. Kok bisa ngomong kayak gitu? Ayo. Hei, Bu, denger. Bu. Nih, aku denger loh ya. Ini jangan-jangan ini pasti nih. Enggak kok. Enggak lah, Tos. Enggak. Iya, beneran deh. Masa? Saga mana ya? Saga, Om. Masa Om? Calon mertua ini. Iya, iya, Pak Ian. Nanti setelah itu panggil Papa. Iya kan? Iya. Tenang, tenang. Ini awal kebahagiaan kamu. Jadi gak usah grogi. Ya Pak Ian. Acara dimulai masih 1 jam lagi. Natasha juga masih make up. Coba kamu lihat ke atas, Natasha. Iya. Ya udah kalau gitu Pak Ian, Tante saya cek dulu ya. Iya. Permisi. Git, masuk ke dalam yuk, Git. Panas banget di sini. Ini nggak lama lagi bisa mimisan aku. Yaudah yuk, sekalian gue mau ke kamarnya Mbak Tasya. Mau lihat hasil make up-nya. Ayo. Yuk, yuk gak? Kita masuk ke dalam. Duluan aja nggak apa-apa, ntar gue nyusul. Ayo. Yuk. Mas, sini. Iya. Mas Audi Amen kan? Iya. Nanti pas acara tuker cincin, putar lagu ini ya. Oh iya. Oh iya, Mas, ini nama filenya apa ya? Di sini cuma ada 1 file doang. Oh iya. Langsung play, langsung nyala dia. Ingat, pas acara tuker cincin. Jangan lupa ya Mas ya. Oke. Yuk. Kasih. Well, sayang. Kamu cantik di hari ini. Aku tuh nggak tahu kenapa suka ngeliatin kamu terus gitu. Soalnya kamu kalau lama-kelamaan dilihat kayak ada manis-manisnya. Mbak, pasti nanti Natasha paling cantik kan di acaranya. Iyalah, udah pasti. Masa? Ini aja miring nih, sebentar. Masa sih? Oke, udah lurus. Sendal jelek itu masih dipakai, Nat? Masih bisa dipakai. Kalau nggak salah sendal itu dari mediator gembel itu kan? Sembarangan deh ganti-ganti nama orang, dia punya nama bukan gembel. Iya, aku tahu. Namanya Alif kan? Alif Gembel. Iya kan? Oke. Aku nggak mau bikin kamu marah hari ini. Yaudah. Karena ini hari spesial kita, aku nggak mau bikin mood kamu jadi berantakan. Yaudah. Aku tunggu di acara pesta ya. Mbak Tasya,
Mbak Tasya cantik banget sih. Nih, aku fotoin ya buat kenang-kenangan. Tunggu bentar. Jangan masukin sosmed. Iya Mbak, siap. Beres. Foto lagi ya. Mbak, kira-kira aja nih ya, kalau misalnya Mas Alif datang, Mbak bakal berubah pikiran nggak? Dia kan nggak saya undang. Tahu juga nggak ada acara ini. Ya tapi kan kalau misalnya jodoh, itu kan udah ditetapin sama Tuhan. Ya siapa tahu aja Mas Alif tuh jodoh Mbak dan diberi petunjuk Mbak. Ya kita kan nggak tahu Mbak. Saya tuh belum sempat ngomong sama kamu, tau nggak? Saya mau cerita sama kamu tapi ya nggak sempat. Kamu tau nggak kalau Alif dan Inayah akan nikah? Serius Mbak? Mbak kata siapa? Dari mantan pacar kamu tuh, Ijon. Itu udah valid belum Mbak beritanya? Mbak udah nanya belum sama Mas Alif? Masa saya nanya dia? Ya enggak lah. Ya enggak sih Mbak. Tapi kan Bang Ijon tuh lebay banget Mbak orangnya. Bro, lu di sini? Gue nyariin lu. Biasalah, gue cek sikon dulu lah. Lu pakai juga dasinya? Iyalah gue pakai. Bro, kurang dari sejam lagi acaranya bakal mulai. Ini waktunya lu gerak, ya. Lu bisa mulai dari ruang payan. Oke. Hati-hati. Lu harus berhasil, gue gak mau tahu, oke? Oke. Gue udah siap. Tenang aja. Gue cabut dulu. Oke. Bu, ini buat panti asuhan yang lain kan ya? Iya. Atau enggak kita antar sendiri aja gitu? Ya udah tuh, yuk. Lagian juga kayaknya pengajiannya udah mulai. Jadi nanti kita bilang sama Pak Haji sama Alif, kita udah anterin nasinya semua. Iya, benar-benar. Naik pesen ojek online ya? Taksi online kali ya? Iya tuh masa ojek, taksi lah. Banyak. Ntar ya Bu. Pas di sini Pak yang nyimpen berkas-berkasnya. Udah dong Pak ya. Andre, Iya. Tante ke atas dulu. Panggil Natasha turun. Iya. Iya Tante, iya. Silakan. Sebentar ya, sebentar. Mari. Malam ini juga surat-surat penting perusahaan itu harus ada di gua. Ambil Pak Haji. Ya, makasih ya. Makasih. Bang Cipluk. Nyangkut lagi 2 besek tuh. Bisa main karambol sama saya tuh. Alhamdulillah. Bang Ijon, kalau begini terus enak ya? Makanan gratis kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saya tasin nggak sampai, ternyata sampai juga. Terima kasih. Iya ya Pak Haji. Alhamdulillah acaranya sukses ya. Iya, jadi Ya acara sih sukses tapi udah selesai. Mas Alif, sebenarnya Nay sama Ibu mau kesini, cuman mau bilang makanannya diantar ya ke panti. Oh udah Nay. Alhamdulillah, makasih Nay udah dibantuin kasihin. Ji,
Tadi kenapa nggak sekalian aja? Acara pengajiannya sekaligus buat ini lamaran. Bang Oding, lu tuh gak ada pikirannya ya. Ini acara 40 harian wafatnya istri Pak Haji. Lu suruh lamaran, kemana pikirannya lu? Nggak boleh ya? Itu nasi kotak 2 biji buat siapa? Kan tetangga udah semua. Kita berdua kali. Buat saya bawa boleh kali. Oh itu sengaja Nay lebihin untuk Mbak Natasha dan Bu Lina. Supaya bisa nyobain makanannya. Maksud kamu teh si Alif gitu yang nganterin ke rumahnya? Ya udah kalau gitu nanti habis ini saya anterin ke sana deh, Nay. Tunggu bentar ya. Iya. Ke dalam dulu sebentar. Taruh peci sama ambil uang dulu. Ya, Be? Ya. Kalau gitu kita bantuin beres-beres ya. Kasihan kan Pak Haji. Silakan Iya, sini ya. Makasih ya. Di dapur, Neng. Ini rumah gua, kapan pakai segala masuk? Ya ngasih tahu takutnya salah, nggak tahu dapurnya. Ada aja kan gue tahu lu pengen deket si Delis kan. Gua ajar lu. Ngapa lu? Ditinggal bentar berantem lagi, ditinggal bentar Ini berantem lagunya. lagi. Yaudah deh, Bang Ijon. Iya. Gue titip kopi gue ya. Yuk. Banget kayak ban kebakar baunya. Iya. Assalamualaikum. Alif. Pamit dulu ya. Bang Oding, ayo Bang Oding. Yuk. Natasha, kamu sudah siap? Acara sudah mau dimulai. Kita turun yuk. Iya. Aduh, cantiknya anak mama. Nurun dari mama kan? Ya sudah, ayo sekarang kita turun. Ya? Ya, aku ganti sepatu dulu. Oke. Ada masa di mana sesuatu yang nyaman harus gue tinggalin. Supaya gue bisa melangkah ke depan. Biarpun jalan yang harus gue lalui bakal berliku tajam. Mulai hari ini. Bisa Bang Ijon. Ini bener-bener kebangetan nih Bang Oding ya. Dikirain pisang cuma satu sisir, satu tandan dong nih. Tahu Bang Oding. Kesel kali dia gara-gara dikata-katain babe mulu. Lip. Hah? Lu kapan nikah sama Natasha? Nikah apaan sih Bang Oding? Nikah tuh butuh persiapan. Nggak bisa langsung buru-buru. Butuh dana, butuh mental. Lagian ntar juga kalau jodoh-jodoh udah dapet, kalau kasih yang terbaik kok. Ya, tapi kan Natasha orang kaya, Lip. Lu nggak perlu pusing-pusing lagi. Bang Ijon mah demennya yang kaya-kaya aja. Kayak hatinya tuh baru bagus. Nih rumahnya nih. Wih, gede banget. Wadidaw. Aduh. Lu beruntung lu, Lip. Di depan. Beruntung lu kalau jadi suaminya Natasha lu. Ya lupain gue ya. Pak Yan, maaf. Agak lama. Enjoy ya. Ya, pede. Iya, terima kasih banyak Pak Yan. Mas Andre. Mas Andre tuh kenapa toget kalau ngeliat aku kayak gitu? Isinya emosi terus. Fotonya apa sih? Buruan jam berapa ini? Selet banget sih. Emang begitu adatnya. Udah, sekarang lu fokus aja, nggak usah mikirin apa-apa. Yuk, kita pikirin MC aja. Buruan. Si Pak Yan, maaf. Saya juga siap-siap dulu ya. Ayo. Ya. Hai Kit. Aku opening ya. Tes 1, dicoba. Selamat sore Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di kediaman Bapak Yan Aryapura dan Ibu Lina Saraswati.
Terima kasih telah hadir sore hari ini dalam menghadiri acara pertunangan putri dari Bapak Yan Arya Pura bersama dengan putra dari almarhum Bapak Leo Sumargono. Lanjutin. Baik Bapak Ibu dan kerabat semua yang berbahagia, marilah kita buka sama-sama acara pertunangan Mbak Natasha Aryapura dan Mas Andreas Sumargono pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggil dan persilakan Natasha Aryapura Sarjana Hukum untuk memasuki tempat dan melangsungkan prosesi acara pertunangan. Didampingi Ibunda tercinta Lina Saraswati, Mbak Natasha akan melakukan prosesi acara pertunangan dengan Mas Andre Sumargono. Dunia nggak boleh tahu kalau gue sedih. Cukup mereka lihat kebahagiaan gue. Sekalipun hati gue terasa hampa. Sampai kita ber. Wadidaw. Hati-hati, baru nyangkut. Lip, ini rumah apa parkiran mall ya? Perasaan waktu gue kemari, mobil nggak sebanyak ini berjajar di sini. Kapan kemari Bang Ijon? Nah itu Lip, waktu nganterin pete sama babe lu. Pas bapaknya Natasha sakit. Kan sekali lihat burung. Burung? Burung apaan? Ah, itu tuh. Burung tuh pada terbang-terbang di sini. Karena rumahnya adem, nyaman, makanya burung demen di sini. Itu maksudnya. Oh. Mana orangnya sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini dia. Pak, Natashanya lagi ada acara ya? Memangnya mas-mas ini undangan juga? Aduh, Pak. Ini saya udah berat-berat nih bawa pisang kemari. Pakai ditanya lagi. Udah nih, terima aja nih. Maaf. Saya tidak bisa menerima apapun tanpa persetujuan dari bos. Jadi kalian berdua Tiba tunggu di sini ya. waktunya bagi kedua pasangan Mas Andre malah dan masuk. Mbak Natasha untuk Tamu saling bukan suruh memberikan cincin masuk. sebagai tanda mengikat janji ke jenjang berikutnya. Lip, suara Gita tuh. Ada di sini juga dia. Wah, dia nunggu satpam. Langsung Bang Ijon, masuk aja dah. Bang Ijon. Dibilangin suruh tunggu di mari, Bang Ijon. Astagfirullahaladzim, ini orang gak bisa dikasih tahu ya. Hai Nat, Hai. kamu kelihatan cantik di hari ini. Thank you. Pak, apa Andre merupakan pilihan yang tepat buat Natasha? Mama nggak boleh ngomong gitu dong. Kita lihat tuh, pasangan serasi. Kita harus dukung mereka, Ma. Natasha, setelah aku memakaikan cincin ini, kamu akan menjadi milik aku selamanya. Bahagia nggak? Gita! Wadidaw. Kenapa rame amat di sini ya? Ngapain sih? Lip, rame banget, Lip. Iya. Pakaiannya pada rapi-rapi lagi. Gak enak kita. Ah, malas gue nunggu di depan. Ah, gue mau nyari si Gita. Gita! Bang Ijon. Gita! Ini acara apa juga gak tahu juga. Astagfirullahaladzim, Bang Ijon. Natasha, sebentar lagi kamu akan jadi istri aku. Sekarang aku cuma berharap ini semua hanya mimpi. Kalau keajaiban itu ada, tolong tunjukkan ya Allah.
Kita! Gizon, bikin malu aja sih. Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Itu. Ini ada acara apaan sih? Kok kita berdua nggak diundang? Nap. Mas Alif? Alif? Mas Alif mau ngapain, Mas? Liv, tolong pergi dari sini. Lu nggak ada di daftar tamu undangan kan? Tunggu, ini urusannya Kit. Oh jadi ini acara keluarganya, Nat. Sejauh apapun aku mau hindar dari kamu, tetap nggak bisa. Yang Maha memiliki mempertemukan kita lagi, Mas. Tapi kenapa di saat seperti ini? Di situasi yang nggak tepat. Ngapain kamu kesini? Mohon maaf, Wayan. Saya datang ke sini mau nganterin ini nasi kotak dari acara pengajian 40 hari almarhumah ibu saya. Kelewatan kamu ya? Maaf ya Alif. Gak apa-apa Bu Lina, ini memang salah saya. Saya nggak tahu kalau di sini ternyata ada acara pertunangan antara Natasha dan Andre. Ya Om, nggak cuma nganterin nasi kotak doang nih. Ada pisang nih, ya. Kiriman dari Bang Oding buat Natasha. Lumayan nih digoreng nih. Dimakan, dicocol pakai kopi, enak banget dah. Nih. Ya udah kalau gitu saya taruh di sini nasi kotak. Maaf kalau saya udah ganggu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Mediator kampungan. Apaan sih? Sebentar, Tasya. Diem. Liv, lu sengaja kan datang sini? Lu sengaja mau ngerusak pertunangan gua kan? Lu tau gak? Lu itu laki-laki gak berguna. Selama ini, lu ngejalan sama Natasha, lu cuma udah dengkul doang. Modal dengkul gimana maksudnya? Lu terus mau. Lu pikir gua gak tau? Motor yang lu pakai itu dibeli sama calon istri gua kan? Oh God. Motornya dari Tasya. Kenapa? Lu kaget kan? Udahlah, ngaku aja. Kentos udah cerita semuanya. Tuh kan, bawa-bawa aku, Kit. Benar, Tos. Kenapa, Liv? Lu perlu invoice-nya? Apa perlu invoice-nya gue kirim ke rumah lu, ha?
Apa perlu semua pengeluaran Natasha pas sama lu, gue kasih ke lu semua? Perlu lu? Lu tuh harusnya sadar, Liv. Lu cuman orang kampungan, lu cuman orang miskin yang gak tahu diri, tau gak? Udah, ya. Mas Alif udah mau pulang, udah. Ya udah. Kalau gitu saya balikin motor. Maaf selama ini udah ngerepotin kamu. Saya taruh kunci di sini. Saya pamit. Assalamualaikum. Andre, jangan pernah lo hina si Alif ya. Nih, lu taruh di sini pisangnya. Makan tuh semua. Lip. Mas. Nat, mau kemana kamu? Hah? Nat. Mas. Natasha. Apaan? Natasha. Tuh. Mana nih tos? Lip, tunggu Lip, buru-buru amat sih lo. Ijon pakai sarung nih, kalau melorot gimana ntar Lip? Lip, ya tuh. Tuh ada yang lihat. Lip. Lip. Tapi asli, gue kaget. Ternyata hari ini tunangannya Natasha. Lah, lu ngapain tuh? Pesen taksi online. Ngapain pesen taksi online? Kan ada motor nih kita. Mas Alif. Mas. Mendingan kamu masuk ke dalam. Ini kan acara kamu. Nanti Andre nyariin kamu. Mas, biar saya jelasin Mas. Saya nggak ada niat jelek. Saya cuma nggak tega ngeliat Mas Alif jual motor demi ibunya Mas Alif yang sakit. Saya rela kok Mas, tolong ambil lagi motornya. Saya ucapin terima kasih banyak. Kamu udah baik banget sama saya, baik banget. Sama keluarga saya kamu juga baik. Dan kalau saya masih terima pemberian kamu ini, itu artinya saya nggak tahu malu. Natasha, masuk. Jangan bikin malu. Masuk ya sayang. Enggak, Mah. Sebelum Mas Alif maafin saya dan ambil lagi kunci motornya. Lip, bener kata Mbak Natasha. Daripada naik taksi online mahal, ini naik motor kita pulangnya yuk. Nah Alif, mohon diterima kunci motornya. Nggak ada salahnya kan menerima pemberian orang. Mohon dimaafkan Natashanya. Kamu gak perlu minta maaf, Nat. Kamu gak salah. Dan saya gak berhak untuk marah sama kamu. Tapi mohon maaf, saya gak bisa terima pemberian kamu ini. Jangan pernah lagi injak rumah saya, ya? Permisi, Assalamualaikum. Lip. Mbak, permisi Mbak. Lip. Natasha, masuk yuk. Ayo. Yuk nak. Oh iya. Saga kemana ya? Acara berantakan kayak gini dia nggak ada lagi. Nat, makasih ya. Kamu udah balik lagi. Tapi kamu sadar kan? Kalau kamu sama Alif itu sama sekali nggak cocok. Kalian tuh gak jodoh, percuma kamu paksain juga.
Walaupun sempat tertunda, akhirnya aku bisa masakin cincin ini di tangan kamu. Kamu mau aku pasangin cincin tangan kamu? Lo tuh harusnya ngeliat ekspresi Natasha, alias si Ratu Singa itu. Dia udah mulai jinak sama gue, bro. Dan ternyata setelah dia udah jinak, nggak terlalu berbahaya buat gue. Ratu Singa. Nat. Itu bukan suara aku, Nat. Itu bukan aku, Nat. Nah, rencana gue ke depan, gue harus secepatnya menguasai perusahaan. Dengan gue bisa menguasai perusahaan, gue akan mendapat Pak Ian setelah gue menikahi anaknya. Apa-apaan ini? Ini kan percakapan gue sama Saga. Sumbernya dari mana ini? Siapa yang rekam? Terus, kok bisa diputar di sini? Tolong matiin. Enggak. Nyalain aja. Saya belum dengar sampai habis. Apaan sih? Enggak. Ini rumah saya. Saya yang berhak nentuin. Nyalain, Mas. Sebenarnya lu itu ada rasa kayak sama si Natasha? Cinta gitu? Ya enggak lah, gila lu. Amit-amit gue punya perasaan sama dia. Kalau gue beneran nikah sama Natasha yang ada, hidup gue menderita seumur hidup. Gue melakukan semua ini, gue cuma mau buktiin aja. Gue cuma pengen buktiin siapa pemenang. Antara Andre dan Natasha. Gila ya, secepat itu. Setiap hari saya berdoa supaya ditunjukin orang kayak apa kamu sebenarnya. Ternyata secepat itu. Baru merasa menang kan kamu? Secepat itu dikasih tunjukin jawabannya. Nat, denger Nat. Itu aku lagi emosi. Aku lagi emosi sampai aku gak sadar kalau aku ngomong kayak gitu. Nat, percaya sama aku please, Nat. Gila. Pengen maaf ya. Nat. Saya nyesel, harusnya dari awal saya tolak pernikahan ini. Kamu aja masuk neraka. Nat, Natasha. Gimana sih Saga? Gara-gara dia nih, acara pertunangan gue kacau kayak gini. Kurang ajar. Kak, sialan lu ya? Lu tega lu ngelakuin kayak gitu ya? Berhasil kan gue? Ini yang lo mau. Iya kan? Gak, kebangetan. Maksud lu apa? Lu ngerekam percakapan kita, maksud lu apa? Muka gue mau taruh di mana, Gak? Lihat, itu acara pertunangan gua. Dan lu ngerekam percakapan kita, lu sebarin ke semua orang, gila lu. Sabar. Saya gede sih, brother. Sabar. Gue bakal jelasin semuanya ke lo. Tapi nggak di sini. Lo mau ketahuan sama mereka? Hah? Nggak kan? Kita cari tempat lain. Oke. Mbak Tasya, Mbak ada di dalam kan? Mbak, buka pintunya Mbak. Aduh. Dikunci lagi. Mbak. Mama nggak nyangka, Pak. Kalau Andre itu tega mempermalukan kita di depan tamu-tamu penting, Papa. Dia sampai sumpah serapah mau menghancurkan kehidupan anak kita, Pak. Saya baru sadar, kesalahan saya terbesar adalah memaksakan Natasha tunangan sama Andre. Keterlaluan. Kok tega-teganya Mas Andre ngelakuin hal ini? Padahal Mbak Natasha, Bu Lina, dan Pak Ian kan orang baik. Untung ketahuan sekarang kedoknya. Kasihan Mbak Natasha loh kalau sampai ini nikah sama Mas Andre. Pak Ian sih pakai maksain, ngejodohin segala. So ide itu. Yang jauh Pak, maaf saya keceplosan.
Astagfirullahaladzim. Hari ini hujan dari yang besar ya Allah. Kenapa Natasha nutupin acara perenangan ini dari saya? Hati saya sekarang sama nasibnya seperti batang lidah buaya yang patah ini. Terbuang dan hilang. Serasa nggak dianggap. Nanti kamu masuk ke dalam. Ini kan acara kamu. Nanti Andre nyariin kamu. Mas Alif kayaknya benar-benar bakal pergi ninggalin gue. Selama ini gue berusaha bertahan dengan perasaan gue. Gue bahkan relain dia bahagia sama Inayah. Tapi seketika semuanya runtuh. Gue sadar gue gak bisa kehilangan dia. Sekarang gue ngerasa gak ada yang tersisa lagi dalam hidup gue. Saya gimana ya ngomongnya Bu Lilis? Saya sebenarnya juga sayang sama Nay. Mas Alif sekarang pasti lagi mikirin Mbak Natasha. Kenapa tuh ya? Setiap kali lihat Mas Alif sedih, Nay jadi ikutan sedih. Apa sebaiknya Nay Mbak Natasha aja ya? Mbak, kamu baik-baik aja kan? Enggak, gak usah. Kak, sekarang lo jelasin. Kenapa lo rekam percakapan kita? Sekarang gue udah gak ada muka lagi, Kak. Di depan Natasha, di depan keluarganya, bahkan para tamu undangan, Kak. Re, dengerin gue dulu. Gue sengaja ngelakuin ini. Ayolah bro, lo itu tangan kanan gua. Harusnya lu mikir dong. Segala sesuatu yang ingin lo lakuin, lu mikir. Selangkah lagi gua dapet Natasha dan semua berantakan, itu gara-gara apa? Gara-gara otak dan kalung. Re, justru karena gua tangan kanan lo. Gua gak mau lo terus bermuka dua di depan Natasha sama Pak Yan. Re, lebih baik lo nimpuk sekalian pakai batu besar daripada pelan-pelan pakai kerikil, iya kan? Ayolah bro, come on. Lo capek kan? Bersandiwara kayak gini. Lo udah dapat semuanya, Andre. Tinggal lo mempermalukan Natasha dan keluarganya termasuk Pak Yan. Percayalah Andre, abis ini
Orang-orang bakal tahu siapa Andrea Sumargono itu. Nggak ada yang bakal ngeremehin lu, Andre. Lu bakal dengan gampang ngenepak Pak Ian dari perusahaan. Dan buat apa juga sih lu mempertahankan Natasha? Lu nggak cinta kan sama dia? Dan ketika Natasha nikah sama lo, dan dia udah nggak tahan sama lo, pegang kata-kata gue, Andre. Dia bakal ceraiin lu, dan itu nggak bagus buat reputasi lu ke depannya. Oke. Gua maafin lu. Andai aja bokap gua masih hidup, Kak. Yang sekarang mereka hormatin itu bukan Yen Aryapura, tapi bokap gua. Lu bener, Dre. Lu bakal kaget ketika lu lihat isi akta perusahaan ini. Maksudnya gimana, Mbak? Ya, gimana ya? Jujur itu aku kayak ngerasa nggak terima aja sih karena kalah saing sama Mbak Ina ya. Kayak bikin aku tuh overthinking, burn out seharian gitu loh. Masa Mas Ali lebih milih Mbak sih daripada aku sama RPJ? Maksudnya Mbak Natasha. Milih? Maksudnya? Ya orang sebenarnya beneran stupid apa pura-pura stupid sih? Gini Mbak Inayah pinter, jadi Mbak Inayah itu nggak usah nutup-nutupin lagi tentang status Mbak Inayah. Mau nikah kan? Congratulations! Mas Alif teh kenapa sih? Sering banget bikin orang salah paham. Nah kan jadi nggak enak tadi sama Bu Lina. Gimana ini ya? Dengan berjalannya waktu, saya mulai sadar, Bu Lilis. Kalau rasa sayang saya dengan Inayah ternyata jauh dari sekadar seorang teman. Saya sudah menganggap Nay seperti adik saya sendiri, Bu Lilis. Nay, kenapa Nay? Ini kelilipan deh kayaknya.